Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian untuk piutang, atau maksudnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Jadi seharusnya pendapatan atau uangnya itu sudah diterima, tetapi sampai bulan ini belum diterima. Padahal itu harus diakui sebagai pendapatan di bulan ini. Nah, contohnya seperti pendapatan bunga bank ataupun piutang sewa. Bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Adapun bentuk dari jurnal penyesuaian untuk piutang pendapatan yang masih harus diterima adalah piutang di sebelah debit, kreditnya adalah pendapatan. Jadi kalau misalnya yang harus diterima itu adalah pendapatan sewa, maka debitnya adalah piutang sewa. Kemudian kreditnya pendapatan sewa. Kalau misalnya pendapatan dari bunga bank ini yang masih harus diterima, maka debitnya adalah piutang bunga bank, kreditnya adalah pendapatan bunga bank. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa debitnya piutang, kreditnya pendapatan? Karena pendapatan sudah harus diterima di bulan ini, harus diakui di bulan ini. Tetapi pada kenyataannya uangnya belum diterima. Oleh karena itu, kalau pendapatannya sudah diakui, maka kan pendapatannya bertambah. Nah, pendapatan kalau bertambah itu di posisi kredit. Karena belum diterima dalam bentuk uang atau dalam bentuk kas, maka dimasukkan ke dalam akun piutang. Nah, piutang bertambah ada di sisi debit. Nah, mungkin di lain buku atau di lain sumber akan menyebutkan seperti ini. Kreditnya masih sama ya, pendapatan titik-titik, tapi debitnya titik-titik yang masih harus diterima. Nah, saya beri contoh misalnya sewa nih. Nah, ini sama. Pendapatannya sewa, kemudian debitnya sewa yang masih harus diterima. Ini sama aja ya, piutang sewa dengan sewa yang masih harus diterima itu maknanya sama. Kalau ditanya saya lebih suka pakai yang mana, saya jelas lebih suka pakai yang pertama ini, piutang sewa misalnya kayak gitu, tidak sewa yang masih harus diterima. Jadi ini tapi sekali lagi tergantung pada perusahaannya masing-masing, mau menggunakan akun apa, mau menggunakan akun piutang sewa ataupun sewa yang masih harus diterima itu tidak masalah. Tapi maknanya sekali lagi maknanya sama ya. Piutang sewa dengan sewa yang masih harus diterima itu maknanya sama. Nah, sekarang kita tinggal mencari angkanya. Angkanya sebesar berapa nih untuk di posisi debit dan kredit? Angkanya itu sebesar piutang atau pendapatan yang masih harus diterima. Saya beri soal tipe 1 nih. Bunga atas simpanan uang di bank sebesar 250.000 belum dicatat atau belum diterima. Nah, ada bunga pendapatan bunga bank belum dicatat oleh akuntan karena memang belum terima uangnya. Maka jurnal penyesuaiannya, nah seperti ini saya hadirkan tadi ya, jurnal penyesuaiannya. Karena ini merupakan pendapatan bunga, maka debitnya saya ganti dengan piutang bunga bank, kreditnya adalah pendapatan bunga bank. Sebesar berapa? Nah, sebesar ini angkanya. Sebesar 250.000. Tinggal kita ganti. Di sini debitnya 250.000, kreditnya 250.000. Soal tipe yang kedua, pendapatan komisi bulan ini yang masih harus diterima sebesar 250.000. Nah, ada pendapatan bulan ini, tetapi uangnya baru diterima bulan depan. Mungkin dari soal ini maksudnya seperti itu. Jadi, walaupun uangnya diterima bulan depan karena itu merupakan pendapatan bulan ini, maka tetap harus diakui sebagai pendapatan di bulan ini walaupun uangnya belum ada. Dengan cara membuat jurnal penyesuaian seperti ini. Nah, untuk soal yang tipe 2 ini saya akan coba menggunakan
Jurnal penyesuaian tipe yang kedua tadi ya, debitnya tidak piutang tetapi komisi yang masih harus diterima. Nah, ini sama saja ya. Komisi yang masih harus diterima dengan piutang komisi sama saja maknanya. Kreditnya pendapatan komisi. Tinggal kita isi komisi, angkanya sebesar berapa? Sebesar 250.000, tinggal kita pindahkan ke posisi debit dan posisi kredit. Soal tipe yang kedua, pendapatan sewa sebesar 600.000 diterima setiap tahun 2 kali, yaitu setiap awal bulan Maret dan awal bulan September. Buatlah jurnal penyesuaiannya untuk akhir bulan Desember. Nah, ini berarti pendapatan sewa ya, bentuk jurnal penyesuaiannya. Nah, ini saya hadirkan kembali. Karena ini pendapatan sewa, maka debitnya adalah piutang sewa. Nah, seperti ini, kreditnya adalah pendapatan sewa. Nah, kita tinggal mikir besaran angka di posisi debit dan kredit. Untuk soal tipe seperti ini, kalian harus amati berapa bulan yang belum dibayar. Nah, ini kan 600.000 ini setiap tahun 2 kali. Setiap awal bulan Maret dan awal bulan September. Kita hitung nih 600.000 kalau 1 tahun dapat 2 kali berarti 600.000 ini untuk 6 bulan. Nah, setahun itu kan 12 bulan. Kalau dibagi 2 berarti 6 bulan. Maka kita gunakan rumus ini aja. Piutangnya, besaran piutangnya itu jumlah pendapatannya 600.000 ini dibagi masa pendapatan. Masa pendapatannya berarti 6 bulan. Kali bulan tertanggung. Nah, berapa bulan ini yang belum dibayar? Terakhir dapat pendapatan sewa kan awal bulan September. Nah, sekarang posisinya itu di akhir Desember. Kita hitung nih ada berapa bulan dari awal bulan September sampai akhir Desember. Kita hitung di pojokan sini ya, yaitu bulan September, Oktober, November, dan Desember. Berarti ada 4 bulan. Kita tulis di sini 600.000 dibagi 6 kali 4 yaitu 400.000. Maka tinggal kita pindahkan ke sini posisi debitnya 400.000, posisi kreditnya 400.000. Nah, demikian cara membuat jurnal penyesuaian untuk piutang. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.